warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah kenapa enggak ada seorang pun yang bisa menerangkan secara ilmiah, teknikal, agar manusia bisa terhubung dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ceramah pasti kita diingatkan dengan ibadah, takwa, ataupun ritual-ritualnya. Entah zikir, sholawat, ngaji, akhlakul karimah, sholat, amal soleh dan sebagainya. Tapi kau di dunia ya, nah ini ya, kau di dunia dan Allahmu ada di ujung akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin. Dunia dan akhirat dibatasi dengan kematian. Pertanyaannya, apakah ngajimu, ritual ibadahmu, ataupun apapun yang kau kerjakan itu bisa nyambung sampai kehadirat Allah Ta'ala? Nah, jadi ini bukan tentang masalah amalan ya. Di mana-mana orang membacakan sholawat ya. Banyak nggak itu? Banyak, habib-habib banyak itu. Ataupun amal-amalan zikir ya, banyak nggak itu? Banyak. Zikir macam-macam itu zikir. Tapi kenapa nggak ada yang menerang secara ilmiah ya, teknikal, agar zikirmu di dunia sampai Allah yang di Malik Yaumiddin. Samanya begini, kau di sini di Surabaya misalkan ya, misalkan Tuhanmu di Jakarta, berarti Jakarta dari Surabaya ini tidak terjangkau oleh panca inderamu. Nah, contohnya begitu. Nah, bagaimana agar kau di Surabaya ini terjadi komunikasi nyambung ya, terhubung, connect ya dengan Tuhanmu di Jakarta? Tentu ini bukan ranah panca indera lagi ya, karena yang di Jakarta tentu tidak terlihat ya dari Surabaya, betul ya? Enggak terjangkau oleh panca inderamu. Lantas bagaimana caramu kamu yang di Surabaya bisa connect, nyambung dengan yang di Jakarta? Nah, ini dia. Nah, artinya apa? Kau di dunia ya, bagaimana caranya bisa nyambung, connect dengan Allah yang di Malik Yaumiddin. Ini melewati batas kematian, melewati berlapis-lapis alam akhirat. Kena asap apa? Asapnya goreng minyak. Jadi ini ya yang orang sekarang nggak ngerti ya. Kalau amalannya gampang ya, ada zikir
Tarik nafas. Allah. Loh. Ini bukan teknikal ya, bukan ya. Jadi bagaimana caranya agar sholatmu, doamu, ibadahmu, zikirmu sampai ke hadirat Allah Ta'ala? Bisa dibelah sini aja, panas sekali. Kipasnya di sini. Nah, kau di dunia ya sampai dengan Allah di arsy ya. Harusnya itu dulu ya. Bagaimana caranya agar kau bisa ada hubungan atau terhubung dengan Allah di arsy di Malik Yaumiddin. Setelah tahu teknologinya, baru kau pakai teknologinya dengan zikirmu, ibadahmu, doamu, sholatmu, nyambung semuanya. Dan kalau secara teknikal ilmiah, nggak perlu adu pendapat. Sekarang coba ya, ulama satu kepala dengan kepala yang lain, beda pemahaman. Beda orang lagi, beda pemahaman. Akhirnya teknologi itu bukan pemahaman loh ya. Teknologi itu adalah cara praktek. Yang itu nggak perlu paham-pahaman. Asal kau lewati rukun syarat teknologinya, nyambung. Aduh, Kak Bia. Jadi demikian ya. Jadi ibadah itu yang terpenting adalah nyambung dulu ya. Daripada kamu ya sholat, zakat, puasa, haji, sodakoh, ngaji, zikir, doa, tapi gak nyambung. Sia-sia gak itu? Sia-sia. Sia-sia. Dan apakah kamu mau hanya mengandalkan keyakinan dari paham orang lain? Guru mengajarkan ini, kamu percayai, kamu praktekkan, ternyata nggak nyampe, nggak tahu prakteknya, akhirnya kau sesat. Hampir ya, semua ulama ya, hampir ini, semua orang cerita ibadahnya, cara ibadahnya, tapi kenapa nggak ada yang bisa menerangkan cara menyambungkan hubungan dengan Allah Ta'ala? Sebetulnya ini ada di Al-Maidah 35. Cuman orangnya nggak ngerti. Apa itu? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Untuk munajat ya. Berarti untuk munajat harus memakai jalan wasilah. Atau jika tidak ketemu jalan wasilah, kau nggak bisa munajat mendekatkan diri. Dan itu harus kau cari. Jadi hubungan dengan Allah ya, nggak bisa langsung. Kamu di Surabaya, misalkan Tuhanmu ada di Jakarta, kamu nggak bisa langsung mengandalkan panca inderamu. Harus memakai teknologi. Nah, teknologinya ini loh, kok nggak ada yang bisa menerangkan. Bisanya kok menjelaskan sholat, tentang sholat jamaah, tepat waktu, sholat sunnah. Tuh, cara sholat yang nyambung ini loh kok nggak ada yang menerangkan. Kau di dunia dan Tuhanmu ada di
akhirat tertinggi. Nah ini loh. Nah kalau kamu di dunia ya, sholat di dunia nggak bisa masuk akhirat, ini nggak bisa ya, ini loh nggak bisa masuk. Gimana mau sampai Tuhan? Duh. Lihat ya, kamu di dunia, ya, kamu sholat, ibadah, zikir, sedekah, harusnya kan sampai Allah Ta'ala. Lah kamu nggak bisa masuk akhirat. Masuk akhirat itu nggak bisa. Apalagi mau sampai ujungnya akhirat. Kenapa nggak ada mikirkan begitu? Ada yang zikir nafas, oh taek. Zikir nafas, taek, taek. Oh no, Allah, taek. Karena apa? Kau masih di amalannya, bukan di teknikalnya. Paham nggak kau? Jika kau di Surabaya, Tuhanmu di Jakarta, sak kuat-kuatnya kamu amalkan sesuatu ya, tapi dengan panca inderamu, sampai Jakarta enggak? Sak kuat-kuatmu teriak Allah, Allah, nyampe Jakarta enggak? Tahan nafas, bisa sampai Jakarta? Gak mungkin, blok-goblok. Maka kami sampaikan, zikir nafas, kon gak sampai, goblok. Jelas ya? Ini tentang teknologi metafisika di atas alam sadarmu. Karena kalau kau hanya antara dunia dengan dunia, kamu bisa. Ini ingat ya, yang kau tuju adalah Dia yang di Malik Yaumiddin. Maka bukan lagi tentang amalannya atau rukun syariatnya, bukan. Tapi bagaimana caranya teknologimu dari dunia bisa menembus kubur, menembus barzah, malakut jabarut rohan robani sampai ke Allah Ta'ala. Nah itu kok gak ono sing nerangno iki lho. Di mana-mana orang cerita sholat, arek cilik ya iso ngaji, arek cilik iso. Nah ngaji yang sampai ke Allah Ta'ala. Dan kalau bisa ini harusnya ilmiah ya. Jadi kalau ilmiah itu tahan uji, tahan sorot, tahan analisis ya. Coba ya, mana ada coba ulama yang menerangkan teknikalnya? Kecuali satu ya. Beliau adalah Profesor Doktor Jenderal Haji Sayyidi Syekh Khadirun Yahya. Cuman zaman beliau dulu belum detail secara teknikal. Ya. Itu Mas Jawir ya. Beliau saat itu menjelaskannya belum detail secara teknikal. Jadi banyak yang salah paham ya. Jadi mengaplikasikan wasilah ya, itu kau harus ketemu dulu rukun syarat daripada wasilah itu. Makanya saya geber, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak ada yang bisa menjawab. Berarti kalau kau nggak ketemu sang pembawa wasilah di zamanmu sendiri, kamu nggak akan ketemu wasilah. Aduh. Jadi ya, hubungan kita dengan Allah wajib lewat wasilah. Dan wasilah itu nggak akan ketemu sebelum kau temukan dulu sang pembawa wasilah. Wasilah itu apa sih? Kamu memakai teknologi metafisika yang memanfaatkan, menyamakan channel, yaitu lewat
gelombang dan frekuensi yang sama. Nah, kalau kau nggak temukan dulu frekuensinya dan gelombangnya, kau nggak ada hubungan. Sama seperti misalkan ya, RRI stasiunnya di Jakarta, kamu di Surabaya. Kalau kamu cari dia susah, nggak bisa ketemu langsung dengan panca inderamu. Tapi kalau kau dapatkan channelnya, kau dapatkan siaran radio RRI di radiomu sendiri langsung. Itulah ya kias ya. Allah itu jauhnya tak terhingga. Ojo nyocot ya. Allah itu jauhnya tak terhingga, 7 lapis langit dimensional. Tapi dia lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher. Ketika kau tahu channelnya, maka ketika kau tahu channelnya, samakan gelombangmu, frekuensimu dengan channel itu, maka Allah pun hadir dalam dirimu. Jadi mampus saya Kak Bia. Jadi ya, teknologi ini adalah memanfaatkan wasilah, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang lewat channelnya. Kau sholat di dunia, tapi tidak beserta channelnya, tidak lewat channelnya, nggak nyambung. Kau zikir, yang zikir nafas kelas taek tadi, nggak nyambung ya. Allah, nggak nyambung ya. Paham ini teknikal ya, bukan masalah amalan ini, bukan. Amalan bebas semua. Ya, tapi ini masalah teknikal. Sepak bola di Inggris misalkan, MU main, disiarkan langsung Indosiar jam 10 malam. Nah, kau di sini nggak mungkin bisa lihat langsung dengan panca inderamu toh? Nggak mungkin. Tapi karena kau dapatkan channelnya, apa itu? Di Indosiar jam 10 malam. Maka kau setel Indosiar jam 10 malam, muncul nggak bola MU main di Inggris di TV-mu? Langsung? Live? Demikian dekat ya. Padahal jaraknya tak tertinggal, enggak? Sama seperti itu. Sholatmu demikian. Bagaimana kau di sini ya, tapi gelombangmu sampai kehadirat Allah Ta'ala. Langsung, live. Semua yang mengaplikasikan teknologi, komunikasi atau connecting hubungan ya, pasti menyamakan channel, yaitu frekuensi dan gelombang. Kalau kau boro-boro sudah ngomongin amalannya, zikirnya, tanafasnya, saya pastikan itu cap taek. Sholatmu, kalau kau belum tahu aplikasi teknologi tadi, saya pastikan sholatmu cap taek. Baca Al-Maidah 35 ya. Itulah pentingnya kamu harus mencari wasilah. Kalau kamu nggak ketemu wasilah itu, ini loh, kamu di dunia mana bisa sampai Allah di ars ya? Kamu di Surabaya dengan kemampuan panca inderamu nggak mungkin sampai Jakarta. Bagaimana supaya sampai Jakarta? Pakai teknologi. Kau di dunia bagaimana sampai ars? Kamu harus pakai teknologi. Makanya saya geber apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, ternyata nggak ada yang ngerti. Mereka cuma mengucapkan, berarti mereka tidak ketemu sang pembawa wasilah. Berarti mereka tidak ketemu channel wasilah. Berarti mereka ibadahnya gak bakal
Nyambung. Pasti nggak ini? Logikanya begini. Kamu di sini, MU main di Inggris, biar sampai dobolen pun, kalau nggak memakai teknologi, bisa nggak lihat siaran MU main di Inggris dengan mata kepalamu? Loh, nggak mungkin. Nah itu loh ya, jelas ya. Kalau di dunia, sholatmu, ibadahmu, zikirmu, dan sebagainya, kalau tidak memakai teknologi, ya, gak bakal nyambung. Harusnya ini yang dicari dulu. Bagaimana cara agar kamu itu ada hubungan dengan Allah. Barulah kau aplikasikan sholatmu, ibadahmu, zikirmu dengan teknologi itu, baru semuanya nyambung. Jadi bukan masalah amalan ya, bukan masalah madhab ya, bukan masalah sudut pandang pendapat, bukan ya. Ini masalah teknik teknologi, paten ya, nggak bisa diganggu-gugat. Kamu di sini, jika Tuhanmu ada di Jakarta, kau memakai panca indera biar apapun yang kau kerjakan nggak akan sampai, betul ya? Nah inilah ya, kalau kau belajar di kampus Salim Marifat, kau akan dapatkan teknikal agar bisa terhubung akan Allah di ars ya. Lewat apa? Wasilahnya. Karena di sini gurunya waris, ada channelnya ya, nggak sembarangan ya. Dan semua nanti kau alami ya, bukan cuma cerita ya. Jadi bukan masalah tahan nafasnya, atau zikirnya, atau tirakatnya, bukan itu. Ini dulu loh ya, ini dulu. Bagaimana secara teoritis ya, kalau itu bisa ada hubungan, ada teknologinya dulu. Nah, jelas sekarang ya. Ini yang tidak bisa diterangkan oleh ulama-ulama dunia yang sontoloyo bodoh-bodoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pikirkan dengan nalar logis ya. Apa dengan sholat itu begitu kau bisa mi'raj? Kan enggak kan? Bisa khusyuk juga enggak. Syahadat enggak pernah bersaksi. Sholat pun enggak pernah bisa mengingat Allah. Apa kau akan terus-terusan mengandalkan ibadahmu seperti itu? Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.